Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Hadirin, tidak terasa waktu demi waktu, masa demi masa, hari demi hari, akhirnya kita telah masuk di bulan kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita menunggu detik-detik daripada hari kelahiran baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita mendengar daripada sirah perjalanan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita rayakan pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka kita ingin mendengar daripada yaitu sosok orang yang begitu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah sosok yang sangat dekat dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya dari masa muda sampai tua, sampai wafatnya dihabiskan untuk meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, sehingga beliau terkenal dengan seorang ad-da'i ilallah yang selalu mengajak orang untuk dekat kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai beliaulah sampai sekarang keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Habib, yaitu orang yang dicintai, orang yang dikasihi, karena ini adalah sosok orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Tidak lain tidak bukan adalah Qutbul Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana ini adalah salah satu cerita dari begitu agungnya, begitu mulianya kedudukan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, kana fi ba'dil ahyan, ada di sebagian waktu, kata Habib Ali bin Hasan, yukallam bi kalamin yasma'uhu yaqdhatan wa musyafahatan min jaddihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang, kata Habib Ali bin Hasan, saya punya datuk, saya punya kakek Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu dilihat sedang diajak bicara dengan suatu pembicaraan yang hanya dapat didengar oleh beliau secara sadar, berdialog dengan datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alaihi salatu wassalamu ya'tihi. Bahkan terkadang, kata Habib Ali bin Hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi Al-Habib Umar, wa yaquluh, seraya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Qum ya Umar, bangunlah engkau wahai cucuku Al-Habib Umar, wansahil ummah, ayo nasihatilah umat, wahadzir wa andir, ayo berikan peringatan kepada umat, wad'u ila ta'atillah, ayo ajak mereka semua untuk taat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala." Fayaqum, maka saat itu juga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas setelah mendapatkan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bangun wa yad'u, dan beliau berdakwah. Bahkan kata Habib Ali bin Hasan, wa yatakallafu irsyadud dhalin, bahkan sampai beliau ini terlihat memaksakan diri untuk bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Wa yad'uhum, bahkan Habib Umar bersusah payah berdakwah kepada mereka. Wa yarfuqu bihim, bahkan beliau sampai rela untuk berlaku lemah lembut kepada umat. Fa idza fa'ala syai'an min dalik, maka apabila Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas telah melaksanakan sesuatu daripada dakwahnya, telah melaksanakan daripada yaitu beliau bermuamalah, bertingkah laku, beliau berlemah lembut kepada umat, maka yaqulu li khawasi ashabih, Habib Umar akan berkata
kepada murid-muridnya yang khusus, sahabat-sahabatnya yang selalu menyertai beliau. Habib Umar akan berkata, hal ana balagtu wa da'autu, apakah saya sudah berdakwah, apakah saya sudah menyampaikan? Fayaqulun, maka orang-orang daripada murid-murid Habib Umar dan sahabat Habib Umar yang khusus menyertai beliau berkata, bala qad fa'alta, iya wahai Habib, engkau telah berdakwah dan engkau telah menyampaikan risalah datukmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Habib Ali bin Hasan, kenapa Al Habib Umar melakukan seperti itu? Wa inna kana dzalika minhu, hanya saja Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas apabila sudah berdakwah dan mengajak dan beliau sudah bertingkah laku lemah lembut kepada umat, kenapa melakukan seperti itu? Ditanya lagi kepada orang-orang terdekatnya, ta'kidan wa ta'yidan lahu radhiyallahu ta'ala anhu wa dilalatan ala azimi magamih. Ini adalah sebagai yaitu pernyataan, ini adalah sebagai pengesahan, ini adalah sebagai tanda bahwasannya begitu agungnya, begitu besarnya kedudukan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa? Li'annahu uqima maqamal khilafatil wal wirathatil uzma al-muhammadiyah. Karena beliau telah ditempatkan di kedudukan sebagai khalifah, pengganti, suksesor, penerus, pewaris tahta daripada yaitu dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu dekatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, begitu cintanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, begitu rindunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau selalu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kadang beliau berkata, kana yaqul law ihtajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin, seandainya terhijab dariku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekejap mata, ma'adattu nafsi minal muslimin, saya tidak akan menghitung diri saya termasuk daripada orang-orang Islam. Sampai kata Habib Umar, kaifa yaghibu anna, bagaimana bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam lenyap menjauh dari pandangan kita, wa huwa sallallahu alaihi wasallam ainu wujudina, sedangkan beliaulah sang kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sumber asal mula wujud kita semua. Bahkan kedudukan yang seperti ini bisa berdialog, bisa berbicara, berhubungan langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dibahas oleh ba'dil akabir, dari sebagian para pembesar-pembesar aulia Allah Subhanahu wa taala, min adadil magamati wal ahwal, yang mana mereka ini para aulia, orang-orang yang telah menduduki beberapa magam, beberapa keadaan yang sangat tinggi di sisi Allah, allati la yumkin li ahadin, yang mana tidak mungkin bisa kepada seseorang an yukallimahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa musyafahatan, yang mana tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa langsung berbicara dengan orang tersebut secara sadar, berdialog, illa ba'da an yajuzatil kal maqamati wal ahwal kullaha, kecuali orang tersebut harus bisa melewati magam-magam, kedudukan-kedudukan, keadaan-keadaan itu semuanya. Sehingga beliau yang mana seorang Abdul Wahab Asy-Sya'rani telah berkata bahwasannya la yablughu ahadun mukhatabatan nabiyyi wa radd alaih wa in ba'udatil masafah min ghairi wasitah, tidaklah seseorang sanggup mencapai derajat berbicara langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bisa membalas pembicaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan jarak yang begitu jauh tanpa ada perantara, maka orang tersebut harus melewati
ba'da mujawazati mi'atai wa sab'ah wa arba'ina wa tis'amiyah wa tis'ah wa tis'ina magaman min magamatil awliya, kecuali orang tersebut harus melewati yaitu 200.470.999 magam untuk bisa mencapai kedudukan seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maka kita para pecinta dan perindu Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap agar dengan kita mendengarkan sosok yang begitu dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita semua bisa mendapatkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa dicintai juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berkahnya para ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.